Orang yang mengalami serangan jantung itu bukan akhir dari segalanya, tapi orang yang serangan jantung merupakan awal dari kehidupan yang lebih sehat lagi. Maka orang yang setelah mengalami serangan jantung harus mengkonsumsi makanan-makanan yang jauh lebih sehat, lebih segar lagi ya, seperti makanan-makanan biji-bijian, sereal, kemudian makanan yang rendah lemak, sayuran hijau itu sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung kita. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, kalau kita bicara tentang serangan jantung, kayaknya 10 tahun lalu kita lihatnya orang-orang di usia di atas 40 tahun gitu ya yang terkena serangan jantung. Tapi akhir-akhir ini kok makin muda gitu ya, bahkan tidak menutup kemungkinan yang usianya masih belia, bahkan Gen Z bisa juga nih terkena serangan jantung. Karena itu ini akan menjadi topik kita, hati-hati Gen Z kena serangan jantung. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan jantung bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Feptusia Puspitasari SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Kita sapa terlebih dahulu dokter kita hari ini. Halo dokter, apa kabar? Selamat datang di Bincang Sehati. Hari ini topik kita rada serem ya, serangan jantung. Apalagi ini yang perlu waspada yang anak muda lagi ya. Nah, sebelum kita akan bahas lebih jauh tentang topik utama, saya akan membahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan jantung ya dok ya. Yang pertama adalah mitos atau fakta dok, kalau penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Kayaknya ini benar-benar jadi satu momok ya kalau kita punya masalah di jantung kita gitu. Dan apakah benar sampai detik ini masih jadi penyakit yang mematikan tertinggi di dunia? Betul, memang masih sampai saat ini itu menjadi PR kita ya, dokter-dokter jantung di seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia, bahwa memang angka kematian akibat serangan jantung masih tetap tinggi. Karena ini memang organ yang sangat krusial dan vital ya dok ya, menggerakkan seluruh sistem di tubuh kita. Dan kalau ini ada masalah, ya udah deh selesai gitu ya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kita terkena kondisi ini karena ya ini masih menjadi momok buat kita ya. Oke, sudah terjawab mitos fakta yang pertama. Kita beralih yang kedua ya dok ya. Mitos atau fakta, kalau gejala penyakit jantung pada pria dan wanita itu berbeda. Ada yang bilang kalau serangan jantung pada pria tuh langsung gitu ya. Nah kalau misalkan wanita katanya sebenarnya beberapa waktu sebelumnya sudah terasa pelan-pelan, tapi nggak progresnya tuh nggak langsung benar-benar signifikan. Nah sebenarnya benar nggak sih, atau tuh cuma mitos-mitos aja yang beredar? Betul, memang. Fakta ya dok ya? Betul, karena memang perempuan itu memang tahan sakit ya, dari kita kecil ya, sakit menstruasi, seperti itu, sakit melahirkan gitu ya. Jadi kadang-kadang memang gejala serangan jantungnya justru tidak signifikan gitu ya, mungkin seperti kayak kelelahan, terlalu cepat lelah, itu yang paling dominan untuk yang perempuan. Tetapi kalau laki itu ini sekali nyeri dadanya itu memang lebih khas gitu. Oke, jadi karena ambang toleransi sakitnya wanita lebih tinggi. Betul. Jadi gejala-gejala penyakit jantungnya sedikit berbeda gitu ya dok ya? Dan kadang-kadang perempuan juga ignore ya dengan kesehatannya. Itu yang kadang-kadang dia memikirkan, sudahlah ntar paling juga cuman kecapean, ngurus anak, ngurus rumah, seperti itu ya. Oke. Jadi itu ya, kadang-kadang kalau dibilang bahwa makhluk paling kuat di dunia itu perempuan, ya benar juga ya. Karena ambang toleransi sakitnya tuh tinggi sekali gitu. Jadi kadang-kadang yang mungkin sudah di pria tuh sakit sekali, di 1 sampai 10 dia di 8, kita mungkin cuma merasakan 4 atau 5 gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau sakit jantung dapat sembuh dengan pembedahan. Apakah hanya dengan pembedahan atau memang ada sebenarnya cara yang lain? Jadi ini cuma mitos saja. Mitos ya, jadi banyak sakit jantung itu macam-macam, tidak hanya serangan jantung. Jadi jantung itu ada penyakit jantung katup, penyakit jantung aritmia ya, irama jantung atau listrik jantung ya, kemudian ada yang penyakit jantung karena otot jantungnya yang bermasalah, gagal jantung seperti itu. Jadi memang terapinya tergantung dari penyebabnya, itu macam-macam sekali. Jadi mitos kalau semuanya harus lewat pembedahan ya. Tidak. Jadi ada yang bisa sembuh juga tanpa pembedahan, asal pola hidupnya dibenerin gitu ya dok ya. Oke.
Oke, sudah terjawab ya. Selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau kaget dapat menyebabkan serangan jantung. Nah, emang orangnya kagetan nih dok, takut dong. Jadi mitos ya dok ya? Betul, ya jadi kalau orang kaget, tuh serangan jantung, wah pasien saya pasti banyak banget dong ya di poli ya, alhamdulillah sih enggak gitu ya. Nah klakson aja kaget kan? Ya benar ya, dikagetin temen gitu kan serangan jantung itu. Tapi saya mau kadang-kadang ya kalau misalkan kita mungkin ada yang bercanda gitu ya, keterlaluan mengagetkan. Dia lemah jantung loh gitu. Tapi sebenarnya walaupun tidak menyebabkan serangan jantung, kaget pada orang-orang yang punya masalah jantung itu akan bermasalah juga nggak sih dok? Jadi pada saat kita kaget kan memang detak jantung itu berdetak lebih cepat gitu kan, berdetak lebih cepat. Kemudian pembuluh darah kita pun juga seperti menyempit ya, sehingga memang tekanan darah itu pasti akan meningkat. Seperti itu. Nah kalau misalnya memang kita mempunyai penyakit mendasarinya, sudah ada hipertensi sebelumnya, ataupun memang kolesterolnya tinggi ataupun gulanya juga tinggi, itu faktor-faktor itulah yang juga akan memperberat gitu kan, memperberat. Jadi kalau misalnya seketika itu juga serangan jantung sih enggak gitu ya. Tapi memperberat iya kondisinya. Nggak sama nih ya, yang kaget orang yang tanpa ada masalah jantung dengan yang ada masalah jantung akan impactnya berbeda gitu ya. Mungkin kalau yang nggak ada masalah jantung habis dikagetin ketawa aja ya. Kalau yang itu mungkin akan ada sesak atau apa gitu ya. Jadi harus hati-hati juga ya, bercanda nggak boleh keterlaluan ya dok ya. Baik, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau cegah sakit jantung cukup dengan makanan yang rendah lemak. Kan memang makanan tinggi lemak dengan lemak yang jenuh gitu ya, itu jadi musuh besarnya jantung gitu. Tapi kalau misalkan kita cukup istilahnya ya makan makanan aja, makanan yang rendah lemak, yang sehat, itu bisa terhindar dari penyakit jantung atau sebenarnya enggak juga? Nah itu tadi ya, kalau misalnya memang kita makan sehat tapi tidak dibarengi dengan olahraga, kita tetap begadang, kurang tidur, itu ya tidak bisa mencegah sama sekali di serangan jantung, tetap ada risikonya. Kita kurang tidur, begadang, stres mulu gitu ya. Iya. Nah tidur cuma 4 jam gitu, wah itu banyak sekali nanti masalah-masalah yang lainnya, masalah hormonal, masalah metabolisme lemak dan sebagainya, itu akan terganggu juga. Jadi percuma aja ya dok ya kalau bukan percuma ya, jangan sampai itu menjadi salah satu poin kita gitu kan. Kita harus melihat yang lain tentu saja gitu kan, banyak faktor yang harus kita ingat. Nah ini masalahnya udah makanannya nggak rendah lemak, tidurnya kurang, nggak olahraga ya, itu saya tuh dok. Gitu. Jadi udah pasti potensinya akan lebih besar untuk masalah jantungnya ada gitu ya, lebih cepat dan lebih dini. Oke, sudah terjawab semua mitos fakta kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan pemirsa di rumah. Nanti kita akan lanjut dengan topik utama kita, tapi usai jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang topik utama kita yaitu Gen Z, hati-hati serangan jantung. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Feptusia Puspitasari SPJP, dokter spesial jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Oke. Dok, kalau kita bicara tentang serangan jantung, itu orang tuh taunya pokoknya dada nyeri gitu ya. Nah padahal nggak tahu nih sebenarnya apa sih yang terjadi pada jantung kita ketika serangan itu ada. Ya, jantung itu yang harus kita ingat bahwa jantung itu sebesar apa sih gitu ya. Apakah sama kayak jantung pisang gitu ya. Ternyata memang jantung kita tuh cuma sekepalan tangan kita gitu ya. Dan ini dia terbuat dari otot semuanya. Ya, jadi letaknya di mana? Di bagian tengah nih, tengah agak ke kiri gitu ya. Nah, si otot jantung ini kita tahu jantung dibagi oleh 4 ruangan. Ada serambi, ada bilik gitu ya. Jadi darah dari seluruh tubuh akan masuk ke jantung yang sebelah kanan dulu, serambi kanan. Kemudian ke bilik kanan, kemudian dipompakan di paru-paru. Untuk apa? Dibersihkan. Karena darah yang dari seluruh tubuh itu kan masih sisa pembakaran dan ini ya metabolisme itu ke darah kotor nanti akan disaring oleh paru-paru.
setelah bersih dengan darah yang kayak oksigen masuk ke jantung yang kiri, baru disebar lagi ke seluruh tubuh, seperti itu. Nah, jantung ini kenapa kok bisa dia bekerja terus-menerus tanpa kita suruh gitu ya, dia bekerja secara otonom, dia bisa bekerja terus-menerus karena dia mendapatkan pasokan oksigen, pasokan makanan dari mana? Dari pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini letaknya di mana? Di permukaan jantung. Nah, jadi kalau orang serangan jantung itu terjadi karena pembuluh darah itu tersumbat. Gitu. Nah, kok jantung itu bisa berdetak terus-menerus tanpa kita suruh? Karena ternyata di dalam jantung itu kita punya generator listrik. Ya, jadi generator listrik di dalam jantung ada suatu sel ya bekerja sebagai generator listriknya. Dari generator itu dia akan memberikan sinyal ke saklar, kemudian dia akan merambat di seluruh otot jantung. Sehingga otot jantung itu akan berdetak terus-menerus secara ritmis. Seperti itu. Nah, orang serangan jantung harus berbeda dengan ada yang kita kenal sebagai sudden cardiac death. Jadi kematian jantung mendadak itu berbeda. Gitu beda ya. nih, beda kasus ya dok? Beda kasus gitu ya. Memang sudden cardiac death kebanyakan disebabkan karena serangan jantung ini yang kita sebut sebagai penyakit jantung koroner. Apa tuh penyakit jantung koroner? Koroner itu pembuluh darah jantung ya yang tadi saya bilang di permukaan jantung itu yang tersumbat. Tersumbat karena apa? Karena ada plak. Plaknya terbuat apa? Terbuat dari kolesterol. Nah, itu tadi nih kita kalau berbicara tentang kolesterol ini di sini. Gitu. Pada saat sumbatan pembuluh darahnya tersumbat, maka otot itu akan tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Sehingga otot itu akan pingsan. Awalnya dia akan pingsan dulu nih. Nah, pada saat dia merasa kekurangan oksigen, kekurangan makanan, orang itu akan mengeluhkan nyeri dada. Nyeri dada, sesek ya, cepat capek seperti itu dan berdebar gitu. Nah, kalau tidak ditangani dengan segera, otot itu lama-kelamaan bisa mati. Itu sih sebenarnya. Itu yang terjadi jadinya ya. Jadi ada sumbatan, lalu nggak ada pasokan oksigen, akhirnya benar-benar ya pingsan gitu ya. Bayangkan jantung yang nggak pernah berhenti, terus tiba-tiba dia tersumbat gitu. Dan ini pasti akan efeknya kemana-mana ya, kayak mesin mogok gitu ya dok ya. Nah, berarti kalau kita bicara tentang kondisi ini, apa dong yang menyebabkan sumbatan itu ada? Dari mana tuh dok? Kan kolesterol tinggi ini kan macam-macam ya, kita tahu dari makanan aja gitu kan. Jadi memang kita bayangkan pembuluh darah kita tuh kayak selang air, ya kan? Dinding selang air itu pada saat kita masih muda, masih baru kita beli ya selang air kita baru beli dari toko itu masih mulus. Kemudian air yang mengalir di selang air itu kan tergantung. Kalau misalnya airnya kotor, keruh gitu ya dibandingkan dengan air yang jernih, pasti akan berbeda dengan apa yang menempel di selang itu. Begitu juga dengan pembuluh darah kita. Darah itu kan mengangkut semuanya ya, mengangkut oksigen, nikotin segala macam. Kalau kita merokok mengangkut lemak, protein segala macam. Nah, itu tadi. Lemak apakah kita butuh? Kita butuh kok lemak gitu ya, tetapi dalam jumlah yang tidak berlebih. Jadi semuanya memang yang berlebih itu tidak baik. Tidak baik ya. Pada saat lemak yang kita butuhkan itu cukup, tetapi pasokannya masih berlebih dan kita tidak memetabolismenya dengan baik, pasti akan terjadi penumpukan di situ. Dan dinding pembuluh darah ini, dinding pembuluh darah seperti apa yang akan gampang ditempeli sama si lemak yang berlebih ini? Kalau dindingnya itu rapuh. Rapuh seperti apa? Pada kasus orang yang darah tinggi, merokok, diabetes, itu dinding pembuluh darahnya lebih rapuh dibandingkan orang yang tidak menderita itu. Sehingga si kolesterol itu, lemak yang tadi yang berlebihan itu numpuk, dia mulai numpuk di dindingnya, lama-lama numpuk, akhirnya tersumbat. Nah, jadi memang kalau dulu kan itu mungkin karena ya metabolisme kita lama-lama ketika usia lanjut makin nggak baik gitu ya dok ya. Organ-organnya juga udah nggak prima. Tapi akhirnya ini kan makin sering ya anak muda gitu kan dok. Ini terjadi karena apa? Kok bisa sih anak muda terkena serangan jantung? Apalagi kalau dibilang ya onderdilnya masih oke gitu kan. Kenapa tuh dok? Ya, jadi memang kalau kita lihat gaya hidup dari dini itu bagaimana.
Ya, kalau kita tahu mungkin dari kecil sudah terbiasa makan makanan yang berlemak gitu ya, tidak orang tuanya tidak menganjurkan dia untuk bermain di luar tanpa aktivitas, mungkin hanya di rumah aja tanpa ada gerakan yang cukup ya, metabolisme si makanan ini pasti akan lebih cepat terjadi gitu kan. Terus kemudian apalagi dengan paparan-paparan udara yang sekarang lebih banyak polusinya ya, itu juga akan mempengaruhi bagaimana si permeabilitas dari dinding pembuluh darah itu pasti akan lebih cepat rusak ya. Jadi segala zat-zat beracun gitu ya, asap rokok dan asap pabrik dan sebagainya. Jadi walaupun usia masih muda, nggak jaminan ya dok. Apalagi kalau kita lihat sekarang polutannya tinggi, pola hidupnya juga udah berantakan gitu ya. Yang tadinya mungkin pagi sampai sore kita beraktivitas, menjelang senja masih udah mulai tenang gitu ya, malam tidur. Ini nggak kebalik gitu ya. Baru siang sampai tengah malam, bahkan sampai dini hari baru kerja gitu kan. Nah ini mungkin akan berpengaruh besar juga ya dok ya dengan pola hidup yang berantakan ini ya dok ya. Kebutuhan tidur kita ini kan kita harus perhatikan, seperti usia-usia produktif itu kan 6-8 jam harus terpenuhi. Betul. Orang kadang-kadang kan ya dok saya dikejar deadline gitu kan, pasti alasannya adalah saya dikejar deadline, saya nggak bisa tidur malam, saya harus mengerjakan, mungkin saya tidur hanya 2 jam 3 jam lah. Segala sama kayak tubuh kita ibaratkan kayak HP ya. Coba HP kita gitu ya, kita pakai terus menerus, kita tidak pernah kita restart gitu ya, pasti ada yang chaos di dalamnya. Begitu juga dengan tubuh kita, pada saat kita kurang tidur, padahal pada saat tidur itu sebenarnya kan sel-sel itu beregenerasi. Justru sel-sel itu beregenerasi itu pada saat kita tidur. Metabolisme lemak, hormonal segala macam juga udah pada saat kita tidur. Nah, harusnya tubuh merestart gitu ya, semua metabolisme kita merestart. Gak ada waktunya nih gitu ya. Dia dipaksa terus kerja. Ya nggak berhasil proses restartnya itu ya, proses regenerasinya itu tidak terjadi dengan optimal seperti itu. Jadi kalau kita udah kurang tidur, minumnya kopi-kopi terus aja, ya makan juga nggak teratur, sukanya goreng-gorengan. Ya assalamualaikum lah dok ya, untuk si serangan jantung itu ya segera datang dan hadir dia. Nah kalau kita mengenal gejalanya, sebenarnya serangan jantung namanya serangan kan tiba-tiba ya dok. Tapi kita sebenarnya bisa merasakan dari jauh-jauh waktu nggak sih? Mungkin udah ada yang nggak nyaman nih dengan jantung kita. Jadi sebenarnya ada dua tipe orang yang mengalami infark miokard ya, kita sebut sebagai serangan jantung itu ada infark miokard. Ada yang terjadi sumbatan itu bertahun-tahun, jadi dia lambat ya, pembuluh darah itu tersumbatnya secara melambat. Tetapi ada juga yang benar-benar seketika, yang kita sebut sebagai infark miokard yang STEMI itu. Jadi karena plak yang sudah ada itu malah pecah, jadi kayak bisul dia pecah. Pada saat dia pecah, dia akan merangsang darah yang melewati si pembuluh darah itu untuk ngumpul, nyumbat total di situ. Wow. Nah itu yang kadang-kadang ada orang, kok serangan jantungnya ini bisa terselamatkan dengan cepat gitu ya, dia bisa tetapi ada juga yang baru sejam 2 jam udah meninggal seperti itu. Itu memang kita lihat dari proses itu tadi, terjadinya plak itu tadi. Gitu. Jadi kalau plaknya pecah itu udah dia akan menyumbat, dia pasti akan lebih cepat, angka kematiannya pasti akan lebih tinggi. Rasanya apa sih dok serangan jantung? Ya kita sih jangan sampai merasakan ya. Jadi ada beberapa gejala khas ya, seperti dada itu terasa berat. Beratnya seperti apa? Seperti kayak tertimpa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gitu ya dok ya? Kalau dicubit-cubit kita masih bisa pointing, itu mostly bukan gitu ya. Tetapi kalau kita nggak bisa describe lokasinya dan dia meluas, menjalar dan progresif, terutama di dada kiri menjalar ke lengan, ke punggung, ke rahang gitu ya. Terus kok cepet capek gitu ya, perempuan juga gitu. Kalau perempuan itu, nah itu tadi yang seperti saya bilang, dia tidak terlalu ngerasa mungkin kayak pegel aja gitu ya. Dia kalau perempuan lebih ke kok saya tadinya saya bisa menyapu halaman nggak ada keluhan, kok tiba-tiba saya cuma nyapu satu kamar aja kok cepet capek ya gitu ya. Terus rasanya ya itu tadi fatigue ya, terus berkeringat, lebih mudah berdebar gitu ya, sesak nafas, itu juga mesti kita waspadai. Makanya ada yang bilang bahwa sebenarnya kalau perempuan tuh sudah lama gitu ya,
akan lebih mungkin diignore saja gitu ya, dia denial kadang nggak apa. meminimalisir ya gitu ya. Iya. Dia jangan sampai saya nggak mau ngerepotin, saya juga belum ada waktu nih gitu ya. Saya mesti ambil rapot gitu ya atau apa masih ngurus anak. Jadi ya antar dulu deh ke dokternya. Kadang-kadang seperti itu. Ada yang lebih potensial nggak terkena serangan jantung? Mungkin dari sisi gender dulu nih, apakah ada yang lebih potensial akan terkena serangan jantung? Jadi orang-orang yang memang mempunyai riwayat hipertensi dan diabetes mellitus itu pasti angka resikonya pasti akan meningkat. Kemudian yang mempunyai orang tua dengan riwayat serangan jantung di usia dini di bawah usia 60 itu pun juga mempunyai risiko yang meningkat. Jadi angka kita kan mesti menstratifikasi risiko ya gitu. Ada low stratifikasi, intermediate sampai high risk gitu kan gitu. Jadi kalau yang kita lihat nih orang tua kita ada darah tinggi, wah itu udah waktunya nih umur 20 nih udah mulai nih medical check up-nya udah mulai rutin nih. Gitu. Oke, jadi justru yang lebih potensial bukan dari gender tapi dari tadi ya komorbidnya ya. Iya, Mau perempuan ataupun laki-laki kalau sudah ada faktor-faktor genetik, pola hidupnya juga udah nggak benar, apalagi pernah serangan jantung ini akan lebih potensial. Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya. Tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang topik utama kita, hati-hati Gen Z kena serangan jantung. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita, Dr. Feptusia Puspitasari SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah dok, kalau misalkan kondisinya tadi mungkin ada sering lelah gitu ya, terus kayaknya aktivitas yang biasanya bisa dilakukan dengan optimal kok ini enggak gitu. Itu ada penurunan-penurunan yang sebenarnya bisa disadari jauh-jauh waktu gitu. Tapi kalau kondisinya sedang benar-benar serangan itu datang gitu ya dok ya, ini tuh benar-benar seseorang kayaknya dalam hitungan cepat sekali gitu ya bisa kehilangan nyawanya. Itu kan sulit kan, seseorang jadi sulit bernafas kah? Sesakkah selain nyeri yang dia rasakan? Ya, jadi kalau mulai terasa nyeri dada, apalagi progresif ya makin lama makin sering gitu ya, itu kita memang segera harus ke dokter. Pertama kali yang harus kita lakukan memang merekam listrik jantung itu tadi, karena dari gambaran listrik jantung kadang-kadang bisa kita lihat dengan segera gitu ya. Seperti ada yang tadi saya bilang kalau orang yang menderita sudden cardiac death itu juga penyebabnya salah satunya memang ada kelainan genetik nih gitu ya, yang bisa kita deteksi dari EKG gitu ya, seperti Brugada syndrome, long QT syndrome, short QT syndrome, itu kelihatan justru dari EKG, rekaman listrik jantung itu gitu. Nah, kembali lagi kepada orang yang mengalami serangan jantung pertama kali gitu ya. Kalau merasa dadanya tiba-tiba nyeri dan sesak, jangan panik. Atur nafas. Atur nafas gitu ya, pada saat kan kita tadi sudah bahas bahwa terjadinya serangan jantung itu karena pembuluh darah ini tuh dia sempit gitu kan ya. Dia nggak mendapatkan suplai oksigen yang cukup gitu ya. Nah kalau kita panik, seperti tadi yang dikagetin itu tadi ya, pada saat kita panik, kita stres sekali gitu ya, pembuluh darah justru makin sempit. Gitu ya, pembuluh darah makin sempit, akhirnya otot itu pun semakin berat untuk kekurangan pasokan oksigen. Makanya kita harus tenang, atur nafas, segera ke rumah sakit. Itu yang paling penting. Gitu ya, jangan katanya ada yang suruh batuk-batuk, itu juga mitos. Kan ada yang dipukul-pukul. Jangan, udah ini orang yang menderita serangan jantung ini udah kesakitan, jangan ditambah sakit lagi gitu ya. Justru dia mau kita ajarkan untuk nafas, atur nafas dengan baik. Dengan kita mengatur nafas, detak jantung akan lebih lambat ya, otot jantung lebih rileks, itu akan lebih lebih mengurangi gejala justru. Kok ditepuk-tepuk malah disalah-salahin, ngapain saya ini malah panik, wah itu malah makin berat. Gitu ini menarik nih, ketika kita tahu ada seseorang terkena gejalanya dengan serangan jantung tuh mungkin similar gitu ya, atau mungkin memang serangan jantung gitu kan.
Orang-orang sekitarnya kan panik juga ya Panik, dok ya. Kadang-kadang bingung harus diposisikannya seperti apa. Sebenarnya kalau dalam kondisi itu diposisikannya seperti apa? Apakah Duduk boleh aja duduk? santai gitu ya, Oke. duduk santai. Jangan, yang penting dia tidak ada yang menyumbat pernafasan dia. Kalau misalnya dia pakai kolar baju yang Ya. ketat ya dilonggarkan. Segeralah, yang pasti itu kita teman-temannya bantu nyiapin Ya. mobil gitu ya Oh, untuk sambil berjalan ya dok ya. gitu ya. Jangan paksakan dia untuk suruh minum Nah apa segala itu dia. macam. Gimana Bisa tuh dok kalau misalnya tersedak, suruh minum? jangan. Apa yang terjadi? Bisa tersedak pada saat dia minum dia tidak full alert gitu ya. Nanti malah cairan itu akan masuk ke paru-paru, itu lebih bahaya lagi, akan menjadi suatu memperberat lagi gitu ya. Kita tenangkan, yuk duduk, yuk santai, atur nafas. Kalau misalnya memang dia muslim atau apa, yuk berdoa, yuk sambil kita siapkan untuk mobil. Tenang aja, nggak usah panik. Kalau Nggak usah seperti dibatuk-batukin, itu juga nggak Iya, usah. atau kompres dan segala macam. Nggak usah ya, ini justru memperlambat waktu dia untuk sampai ke rumah sakit. Jadi yang harus dilakukan adalah menenangkan dan secepat-cepatnya bagaimana proses sampai ke rumah sakit. Nah dalam kondisi demikian biasanya ketika sampai di rumah sakit apa yang dilakukan dok? Ya, pertama kali pasti kita itu tadi memasang EKG ya, sudah pasti memasang EKG, kemudian kita memberikan oksigen. Oksigen itu ternyata dia akan melebarkan pembuluh darah. Itu tadi yang saya bilang, kalau kita bisa mengatur nafas dengan baik, maka pembuluh darah itu yang tadinya kaku gitu ya, kayak kita selang air kita pencet gitu ya, dia akan lama-lama akan longgar gitu. Oke. Jadi Jadi disitulah ya, setelah itu tim medis yang bekerja. betul. Akan ada bedanya nggak ketika orang yang terkena serangan jantung ini memang usianya masih muda dengan yang lansia? Apakah akan penanganannya berbeda atau memang tingkat keberhasilan penanganan juga akan jauh Ya. berbeda? Jadi kalau usia muda memang kebanyakan pembuluh darah yang tersumbat itu masih sedikit. Gitu ya. Kalau yang tua biasanya sudah mulai kita sebut sebagai multiple stenosis ya, sumbatan tuh di mana-mana dan itu mulai mengapur. Ya, ada pengapuran gitu ya. Nah, biasanya kalau usia muda tuh mungkin cuma hanya satu titik gitu ya. Jadi bisa fully recovery gitu ya. Otot jantungnya pun juga lebih cepat diselamatkan. Jadi moto kita adalah time is muscle gitu ya. Jadi semakin cepat pembuluh darah itu terbuka, maka otot jantung yang bisa kita selamatkan makin luas, makin besar gitu. Jadi itu tadi time is muscle. Berapa lama sih dok masa penyembuhannya ketika memang sudah selesai nih dari serangan jantung dan terselamatkan? Ya, jadi kalau orang serangan jantung yang tadi seperti saya bilang, dia plaknya tuh pecah, kemudian dia terjadi sumbatan total, itu golden periodnya itu kan memang cepat ya. Jadi begitu dia masuk rumah sakit, biasanya langsung kita berikan obat-obatan. Obat-obatan, dan kalau misalnya di rumah sakit itu ada fasilitas kateterisasi jantung, langsung kita tindakan ya, itu cepat sekali. Biasanya hari ketiga itu pun juga pasien udah rawat jalan, bisa bisa aktivitas seperti sempurna gitu ya. Nah, kalau misalnya yang penyebabnya bukan karena tadi plaknya pecah itu tadi, kita juga ada obat-obatan ya, obat-obatan kita lakukan kateterisasi ataupun itu juga recovery-nya juga biasanya lebih cepat. Oke, jadi tergantung si golden periodnya ini bisa dilalui dengan cepat atau tidak ya. Jadi ketika masuk secepat-cepatnya, selamat atau tidak gitu ya. Setelah itu recovery-nya seperti apa. Nah, apakah ada terapi-terapi yang memang harus dijalani? Selain tadi memang kan pasti ada ya bentuk obat-obatan atau tindakan medis lainnya. Tapi terapi pasca itu ada nggak sih dok? Ya. Jadi biasanya kita berkolaborasi nih ya, dan dokter jantung pasti akan mengkonsulkan ke bagian-bagian apalagi yang misalnya kayak penyakit dalam, misalnya dia ternyata kita temukan ada prediabetes nih gitu ya. Prediabetes harus kita tata laksana juga, walaupun dia dok saya kalau gula darah sewaktu saya tuh mungkin cuma ada 100, 140, tapi ada lagi yang kita sebut sebagai HbA1c, itu kita cek dia HbA1c ternyata sudah tinggi itu. Itu juga kita harus mengkonsulkan ke bagian penyakit dalam. Kemudian juga ke bagian gizi gitu ya, kita atur makannya, pola hidupnya, kemudian kita atur olahraganya nih. Ada guideline-nya. Olahraganya seperti apa sih orang yang
terjadi serangan jantung atau setelah pembedahan jantung itu ada olahraganya tahapan-tahapannya. Kemudian misalnya pasien itu juga ternyata ada darah tinggi nih. Wow. Pada saat dia masuk rumah sakit tensinya 200-an. Itu kita juga harus mengkonsulkan ke bagian mata. Ada akibat nggak nih gitu ya dari tensi yang tinggi ini tadi, seperti itu. Jadi memang multi center yang harus kita kelola dalam satu pasien ini gitu ya, karena nggak bisa ya bisa dibilang sama lagi ya Betul. hidupnya ya, karena habis serangan jantung ada kondisi-kondisi yang mungkin akan ya sedikit harus Semua dibatasi berimbas. ya. Iya, Minim sekali ya dok ya. Nah apakah kalau misalkan habis serangan jantung ada makanan-makanan yang memang kalau bisa jangan terlalu banyak, ataupun mungkin minumnya harus lebih banyak atau dibatasi yang kayak gitu-gitu ada nggak sih dok? Kan kadang banyak sekali yang mungkin jadi mitos ya, akhirnya jadi salah gitu, nutrisinya jadi kurang. semua itu memang harus seimbang. Oke. Prinsipnya adalah seimbang. Seimbang itu adalah yang the best gitu ya, tidak ada yang berlebih, tidak ada yang kekurangan itu tadi. Kalau konsumsi air kita harus konsumsi air harus banyak. Tetap ya. Tetapi ada kondisi di mana orang mengalami gagal jantung, pompa jantungnya itu sudah mulai melemah yang bisa kita ketahui dengan USG jantung, itu memang ada pembatasan cairan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penimbunan cairan baik di paru-paru, di perut ataupun di organ yang lain. Jadi beda nih ya, beda case-nya. Kecuali memang serangan jantung, gagal jantung gitu ya. Nah ini beda nih, kalau gagal jantung harus ada penekanan untuk cairannya karena akan memperberat juga kondisinya. Wow, jadi memang kita kadang-kadang harus lebih aware lagi ya. Badan kita seperti apa, terus kondisi-kondisi yang memang harus jalani seperti apa. Apalagi pasca serangan jantung nih. Dan untuk para anak muda kan mobilitasnya tetap harus tinggi kan. Iya. Nah masih bisa nggak sih beraktivitas seperti biasa? Harus bisa. Nanti kita bahas ya dok ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih dengan topik kita hari ini, hati-hati gengsi karena serangan jantung. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Feptusia Puspitasari SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah, pasca serangan jantung yang ingin saya tanyakan, namanya orang ada serangan gitu ya. Ini setiap serangan kalau kita lihat secara nyata aja, wilayah yang dibombardir pasti ada kerusakan dong. Gimana jantung gitu kan ya, yang kecil sekali, sekepalan tangan kita, ada nggak kerusakan yang sifatnya jadi permanen gitu dok? Ya, jadi memang kalau tadi seperti saya bilang time is muscle ya, jadi otot jantung kita semakin cepat otot jantung itu recovery suplai oksigennya, tentu pasti damage-nya tidak terlalu luas gitu ya. Dan apakah ada impact yang permanen? Harusnya sih enggak. Gitu ya. Nah, tetapi kita harus menjaga nih karena itu bisa berulang. Gitu kan. Pembuluh yang mengalami sumbatan itu bisa bisa berulang dan letaknya bisa juga bertambah di sumbatan itu tadi gitu ya. Orang yang pun sudah dibuka pembuluh darah jantungnya dengan pasang ring seperti itu pun masih bisa tersumbat lagi kalau memang kita nggak jaga. Jaganya dengan apa? Itu tadi obat-obatan dan makanan pola hidup yang sehat. Oke, jadi kalau dibilang ada kerusakan permanen yang nanti membuat dia ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu hampir tidak ada. Selama cepat ya dok? Ya, betul. Tapi kalau lewat dari golden periodnya yang 6 jam itu apakah mungkin ada jadi ketidakmampuan tertentu karena ototnya jadi terganggu kah? Jadi memang ada yang kita sebut sebagai gagal jantung ya. Gagal jantung, gagal itu adalah jantung gagal memenuhi memompakan darah yang cukup untuk ke seluruh tubuh. Tapi itu ada kelas-kelasnya ya. Kelas 1 itu yang paling ringan, kelas 2, kelas 3, kelas 4 yang paling berat gitu ya. Seperti orang yang sesak nafas, udah aktivitas aja kok capek sekali, udah ngos-ngosan, itu yang kelas 4. Itu biasanya pompa jantungnya yang sudah melemah sekali ya, dari USG jantung mungkin kemampuan pompanya mungkin udah di bawah 30% seperti itu gitu ya. Nah, orang-orang seperti itu apa yang harus kita lakukan? Itu tadi ada beberapa treatmentnya, ada pengobatan, olahraga, itu segala macam bisa ada. Gitu. Apakah perlu ada alat tambahan dok yang mungkin diperlukan untuk pasien tersebut?
Misalnya kalau orang mungkin sering dengar ya alat pacu jantung itu tuh apa sih dan kapan digunakan Ya, sebenarnya? jadi kita tadi seperti saya bilang penyakit jantung tuh tidak melulu masalah koroner. Ya. Kalau pembuluh darah koroner pengobatannya adalah pemasangan ring, gitu ya. Pembuluh darah yang nyumbat kita lebarkan, kemudian kita patenkan dengan ring. Jadi ring itu seperti selongsong. Kemudian ada lagi penyakit jantung katup. Jadi pintunya nih bermasalah gitu ya, katupnya bisa terlalu sempit atau terlalu lebar. Nah itu juga ada treatmentnya, bisa kita lakukan dengan tindakan kateterisasi ataupun dengan pembedahan, gitu ya, tergantung dari derajatnya lagi. Kalau derajat masih ringan juga obat-obatan aja. Kemudian tadi ada masalah listrik jantung, ya aritmia kita sebutnya. Untuk pengobatan aritmia itu ada lagi yang kita sebut sebagai ablasi. Nah, kapan kita lakukan pemasangan pacu jantung? Pacu jantung akan kita pasang kalau memang tadi generator listriknya sudah tidak mampu lagi memberikan sinyal yang cukup, gitu. Jadi ya digunakan pada saat itu ya. Saat tertentu. Oke, Dok, kalau kita lihat kan ini apalagi kalau kita menyasar pada anak muda, Gen Z gitu ya. Kondisinya mobilitasnya tinggi, terus juga aktif sekali. Pasca serangan jantung, nah ini nih ada yang mungkin jadi takut, aduh saya bisa nggak sih masih aktivitas seperti biasa? Masih nggak sih saya bisa ikutin lifestyle yang anak muda sekarang lakukan gitu ya, walaupun mungkin tetap harus jaga berarti kan. Masih bisakah seseorang, apalagi anak muda yang pasca serangan jantung ini menjalani kehidupannya? Harus bisa. Nah, harus positive thinking. Yang paling penting kita itu adalah membuat diri kita positive thinking ya. Jangan parnoan yang pasti gitu ya. Jangan parnoan, kita positive thinking, tetapi kita harus ingat itu tadi tahapannya. Hidup sehat itu tadi, kebutuhan tidur itu tetap harus terpenuhi ya. Kebutuhan tubuh kita untuk berolahraga. Pada saat kita olahraga apa sih yang kita dapat? Endorfin. Endorfin itu akan muncul gitu kan. Pada saat endorfin kita muncul, perasaan happy gitu ya, perasaan depresi itu hilang gitu ya, itu pasti akan berpengaruh terhadap sirkulasi pembuluh darah kita juga. Nah ini dia nih Dok, faktor eksternalnya ya. Kalau bicara tentang serangan jantung ada juga yang mengaitkan pada stresan si anak. Ya, apalagi Gen Z sekarang gampang-gampang stres kan gitu. Nah gimana Dok, stres apakah memang bisa memicu kondisi akhirnya aja ada masalah jantung, ada serangan jantung gitu. Apa yang terjadi? Betul, pada saat kita merasa stres ya, banyak hormon-hormon yang meningkat di situ seperti adrenalin ya. Nah, adrenalin itu apa efeknya? Dia akan membuat pembuluh darah kita yang tadinya longgar itu jadi kayak dipencet. Jadi dia akan menyempit. Ya, makanya orang stres itu tidak ada yang tidak berdebar. Ya enggak sih gitu ya? Pasti dia akan merasa berdebar. Kenapa? Karena pada saat dia stres, pembuluh darah dia menyempit gitu ya, maka jantung harus bekerja memompa lebih cepat. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan oksigen di organ yang jauh dari jantung. Kita ibaratkan, kita bayangin kayak kita megang selang air nih. Megang selang air di rumah gitu ya, debit airnya kencang gitu ya, tapi kemudian kita pencet nih. Oke. Debit airnya pasti akan berkurang, tapi dia keras, ya enggak? Dia tekanannya akan lebih tajam juga ya? Lebih tajam gitu ya. Nah, itu tadi, begitu juga dengan pembuluh darah kita gitu ya. Pada saat dia nyempit, volumenya kurang, tapi dia tekanannya tinggi gitu ya. Nah, tekanan tinggi tadi yang kita bilang akan meningkatkan resiko untuk hipertensi, ada lagi. Nah, pada saat tekanannya tinggi, dinding pembuluh darah ini akan terjadi erosi, ya enggak? Gitu kan, terjadi seperti abrasi. Nah, pada saat dindingnya itu terjadi abrasi yang kita sebut sebagai endotelial disfungsi, ya, dinding jantung, dinding pembuluh darah itu tidak ini intak lagi, maka si kolesterol itu gampang nyusup di situ, akan membentuk suatu plak. Itu yang terjadi, gitu ya. Kayak orang tekanan darah tinggi itu seperti apa sih bayangannya? Ya kayak selang airnya pemadam kebakaran, dia mempunyai tekanan tinggi. Bisa nggak selangnya pemadam kebakaran kita pegang satu tangan? Nggak bisa karena dia tekanannya tinggi gitu kan ya. Nah, apalagi kalau selang air di rumah kita tekanannya rendah gitu ya, kita pakai satu tangan juga bisa aman gitu ya. Nah, kemudian kita bayangkan lagi kayak pot rumah, halaman pot bunga kita di rumah. Kita siramin dengan selang air di rumah pasti akan bagus. Tetapi kalau kita siramin dengan
pompanya selangnya pemadam kebakaran akan apa? Justru pot kita akan rusak kan? Itu dia ya. Itu tadi itulah ibaratnya orang yang mengalami hipertensi, gitu ya, tekanan darah tinggi. Maka organ-organ itu lebih mudah rusak, terutama ginjal, gitu ya, karena itu tadi tekanannya tinggi. Pembuluh darah ginjal itu mikro ukurannya, kecil-kecil. Itu yang terjadi ya, kebayang ya bagaimana itu terjadi dalam tubuh kita. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan dari pemirsa yang saya akan bacakan lewat DM Instagram. Ini pertanyaan dari @aziza. Dok, jika memiliki genetik sakit jantung, mulai usia berapakah harus menjaga pola hidup dan makan agar terhindar dari penyakit tersebut? Nah, ada genetiknya nih dok, berarti kan ya bagus ya Mbak Aziza ini aware gitu kan. Kira-kira dari usia berapa dok? Apakah dari kecil juga memang sudah diperhitungkan nih pola makannya harus dijaga karena ada faktor genetik? Ya. Sedini mungkin yang pasti gitu ya, karena memang dari penelitian dikatakan plak itu mulai terbentuk dari usia berapa? Dekade kedua dari kehidupan. Nah, dekade kedua berarti kan usia 20-an kan. Itu plak itu sebenarnya udah mulai terbentuk. Gitu ya. Kecepatan plak terbentuknya ini ya itu tadi tergantung tadi kehidupan kita ya. Jadi kalau misalnya kita anjurkan dari WHO sendiri pun juga menganjurkan di usia 20 sudah mulai itu namanya medical check up itu sudah mulai. Cek kolesterol, gulanya bagaimana gitu. Tapi kalau usia muda biasanya kan periodiknya tidak serapat-rapat dengan orang yang sudah tua ya gitu ya. Usia 40 itu pasti berbeda dengan medical check up yang 20. Jadi sebenarnya dengan pencegahan atau tindakan preventif dengan menjaga pola makan, istirahatnya juga harus dijaga gitu ya. Dan juga olahraga. Nah, tindakan preventif dengan medical check up bertahap ini memang perlu dilakukan ya dok? Oh iya. Oke. Kita cek kolesterolnya, EKG, at least EKG ya. EKG itu kita bisa melihat itu tadi yang seperti saya bilang ada suatu sindroma ya yang bisa kita deteksi dari EKG. Oke. Nah, itu dia untuk mengetahui masalah ini lebih dini, berarti kan ini jadi lebih baik ya. Pencegahannya juga jadi lebih optimal gitu. Nanti kita akan bahas juga lebih jauh ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang serangan jantung yang harus diwaspadai juga oleh para Gen Z ya. Dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Feptusia Puspitasari SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah dok, tadi kan kita bicara tentang bahwa boleh loh walaupun usia masih 20-an kita sudah mulai periksa berkala kondisi jantung kita, apalagi kalau kita punya genetik ya tadi ya dok ya. Nah, periksa berkalanya ini berapa bulan sekali yang idealnya dok? Wah, nggak bulanan gitu ya. Tahunan aja ya. Gitu. Ngomong duit banget ya bulanan ya. Ada beberapa yang saya perhatikan dari pasien-pasien itu, saya salut ya, saya angkat topi, dia bilang, dok kalau saya ulang tahun daripada saya neraktir teman-teman saya yang belum tentu dia juga menraktir saya, mendingan saya spend untuk MCU. Wah, luar biasa saya pikir gitu kan, itu pun di usia muda. Karena apa ya, itu tadi pada saat saya sakit belum tentu teman-teman saya membantu gitu ya. Jadi ya saya invest tubuh saya. Tubuh saya adalah investasi saya. Itu luar biasa, saya angkat topi dengan dia. Nah, itu kan tadi kalau mungkin istilahnya apa ya, pengecekannya berkala tahunan gitu. Harian kita bisa nggak sih merasakan, atau mungkin ada alat-alat tertentu, kan sekarang juga makin canggih ya dok ya. Ada jam yang bisa mengukur juga heart rate kita dan segala macam. Itu seberapa valid dan efektif nggak sih untuk melihat kesehatan jantung kita? Sebenarnya alat yang paling gampang adalah justru jari kita sendiri. Gitu ya. Dengan 3 jari kita taruh di sini ya, di sejajar dengan ibu jari ya. Sejajar dengan ibu jari seperti ini, itu kita rasakan gitu ya. Akan ada denyutan yang teratur kan. Kalau nggak kerasa nih dok? Digeser-geser. Digeser-geser setelah terasa ya. Itu adalah arteri. Arteri itu adalah pembuluh darah yang dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah itu selalu berjalan 2, arteri sama vena.
Kalau vena itu dari seluruh tubuh kembali ke jantung, makanya dia kita sebut sebagai darah balik. Kalau arteri dia pasti berdenyut karena sesuai dengan detak jantung kita. Kalau vena itu nggak ada denyutan, gitu ya. Tapi dia selalu berjalan dua nih, kayak jalan flow dan kontraflow seperti itu. Nah, arteri bisa kita raba di mana aja, di sini bisa juga ya, di semuanya, di kaki, di semuanya itu kalau kita raba denyutan itu adalah arteri. Nah, bisa kita raba, kita rasakan pada saat kita berdebar nih terutama, kita raba detak jantung kita teratur atau tidak, gitu ya. Kalau pada saat kita berdebar kok detak jantungnya nggak teratur, itu yang kita sebut sebagai aritmia, detak jantung yang tidak teratur. Maka harus kita segera ke dokter jantung ya untuk dilakukan pemeriksaan. Oke, itu kalau dengan mudah jari sekali ya, gitu mudah kan. ya. Betul. Nah, kalau yang sebenarnya lebih mudah lagi, sudah ada alatnya gitu ya dok ya. Yang mungkin yang smartwatch sekarang lah gitu. Ya sekarang semakin canggih sih. Iya, tapi nggak tahu cara bacanya. Lihat-lihat aja, oh iya heart rate segini ya. Apa yang bisa menandakan misalkan apakah berubah-ubah gitu. Yang tadinya berapa jadi berapa dalam kondisi tenang, dalam kondisi berjalan, lari atau apapun. Ada nggak sih? Detak jantung kita yang normal pada saat kita tidak lagi mengapa-ngapain nih ya adalah 60 sampai 100. Oke. Ada lagi masih batas normal ya, masih dalam batas normal, tapi lagi tidak mengapa-ngapain gitu ya. Pada saat kita olahraga pasti akan meningkat gitu. Pada saat kita demam, pada saat kita infeksi itu pun detak jantung akan meningkat gitu. Nah, tetapi ada lagi yang misalnya detak jantung di bawah 60 itu juga ada, seperti atlet. Atlet-atlet itu rata-rata dia tidak punya detak jantung yang cepat. Walaupun pada saat resting justru 40, 50. Karena apa? Orang yang terbiasa olahraga, jantungnya lebih rileks, maka dia akan berdetak lebih lambat. Dia lebih santai nih kerjanya nih gitu ya. Jadi memang detak jantungnya mungkin sekitar 40. Jadi seperti atlet sepak bola, maraton, rata-rata dia detak jantungnya 40, 50 tanpa keluhan. Tetapi kalau orang yang tidak terbiasa olahraga, detak jantung 50 dia mungkin udah mulai keliengan nih. Gitu kan. Gitu. Jadi yang kita perhatikan dari smartwatch kita adalah biasanya dia akan warning nih, ada aritmia, irama nggak teratur gitu kan. Kita pastikan lagi, raba lagi nih, lihat nih 1 menit nih. Oh iya ya kok ada yang skip beat gitu kan, ada yang hilang nih gitu. Nah itu kita bisa konsulkan ke dokter. Itu bisa terasa tanpa ada rasa yang nggak nyaman dok? Atau sebenarnya udah akan ada rasa nggak nyaman? Biasanya sih kalau kita itu akan ada rasa nggak nyaman. Sesak gitu ya? Berdebar? Berdebar, biasanya itu yang saya. Oke, jadi sebenarnya kita bisa ya benar-benar memperhitungkan atau paling tidak mengerti bagaimana kondisi tubuh kita dengan yang sederhana tadi ya. Tiap hari kita bisa cek ya dok ya? Kita kadang-kadang ke pacar itu kan itu ya perhatian banget ke tubuh kita juga kayak gitu nggak sih? Lupa ya, itu dia. Kadang-kadang kita lebih perhatian ke orang lain, lebih mencintai orang lain, lupa deh cinta sama diri sendiri dan tubuh kita ya. Kita perhatikan tubuh kita pasti akan ngasih sign. Tubuh kita sangat-sangat pintar sebenarnya dan dia memberikan suatu kompensasi pada saat dia mengalami suatu kelainan. Tetapi kompensasi itu kalau kita ignore, kita biarkan, kompensasi itu menjadi yang tidak terkompensasi. Nah itu dia. Itu yang akhirnya bisa berakhir pada serangan jantung. Dokter terima kasih banyak sudah berbagi banyak banget nih informasi hari ini. Semoga berguna untuk pemirsa di rumah ya. Baik pemirsa, sekian perbincangan kita hari ini dan sudah dicatat semua ya tips dari dokter kita. Semoga bisa menjaga kesehatan Anda dan juga orang-orang yang Anda sayangi. Saksikan terus Bincang Sehati dan jangan lupa untuk mengunduh The i+ di gawai Anda untuk menggenggam inspirasi kapanpun dimanapun. Saya Setia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.